Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam praktikum dasar telekomunikasi, Laboratorium Telekomunikasi dan Komputer, jurusan Teknik Elektro. Pada praktikum kali ini kita akan membahas unit 5 tentang Phase Shift Keying atau PSK. Phase Shift Keying atau penyeteman pergeseran fase adalah skema modulasi digital yang menyampaikan data dengan mengubah atau memodulasi fasa sinyal referensi atau gelombang pengangkut skema modulasi digital apapun menggunakan sinyal-sinyal berbeda dengan nilai tertentu untuk mewakili data digital. PSK menggunakan fase dengan jumlah terbatas. Setiap fase memiliki pola digit biner yang unit. Biasanya setiap fase mengkodekan jumlah bit yang sama. Setiap bit membentuk simbol yang direpresentasikan oleh fase tertentu. Dalam praktikum kali ini kita membutuhkan beberapa peralatan, di antaranya modul Signal Source Generator dengan kode PTE10101, kemudian modul Phase Shift Keying dengan kode PTE10104, serta aksesoris lain seperti kabel dan tools Hantek serta softwarenya sebagai alternatif penggunaan osiloskop. Langsung saja kita akan masuk ke langkah kerja. Pertama, dalam modulasi PSK. Langkah pertama adalah pada modul Signal Source Generator, sambungkan terminal clock generator out 160 kHz ke terminal clock in pada word generator dan sesuaikan saklar-saklar word generator hingga membentuk susunan bit 101, 101, 00. Selanjutnya, sambungkan terminal word out pada modul Signal Source Generator ke terminal data in pada modul Phase Shift Keying. Susunan word 8 bit pada word generator tersebut adalah sinyal yang akan digunakan sebagai sinyal informasi. Selanjutnya, sambungkan terminal carrier out pada modul Signal Source Generator ke terminal carrier in pada bagian PSK modulator. Sinyal keluaran dari terminal carrier out tersebut merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 500 kHz yang akan digunakan sebagai sinyal pembawa atau sinyal carrier. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk sinyal data in pada TP1 dan bentuk sinyal pada INV atau inverse pada TP4 dengan menghubungkan probe channel 1 ke TP1 dan probe channel 2 ke TP4 pada keluaran display osiloskop. Untuk kabel probe yang bergaris kuning ini dia untuk channel 1, kemudian untuk kabel probe bergaris merah ini dia untuk channel 2. Kita sambungkan untuk channel satunya itu ke TP1, kemudian untuk kabel probe yang channel 2 kita sambungkan ke TP4. Setelah semuanya dipersiapkan, kita nyalakan modulnya. Dan berikut grafik yang tampil dalam osiloskop. Dalam hal ini kita melihatnya melalui software Hantek. Nah, sinyal yang dilewatkan ke blok inverting itu menghasilkan sinyal data inverse. Sinyal data inverse ini saling berkebalikan atau conjugate dengan sinyal data. Jadi untuk yang TP4 ini dia merupakan kebalikan dari data in-nya. Karena dia melewati ini blok inverting, INV simbolnya di sini.
ketika dilakukan pengukuran, dia mengalami kebalikan dari data innya yang di TP1. Makanya untuk yang di grafik yang tampil ini, untuk channel 2-nya itu merupakan kebalikan dari channel 1-nya. Seperti dilihat pada tampilan grafik yang tampil. Ketika dia berada di bawah, yang channel 2-nya ini menuju ke atas untuk grafik yang ditampilkan. Selanjutnya, kita akan mengamati bentuk sinyal pembawa atau sinyal carrier pada TP2 sebagai carrier in dan bentuk sinyal pada TP5 dengan menghubungkan kabel probe channel 1 dan channel 2-nya itu masing-masing. Channel 1 itu ke TP2 dan channel 2-nya itu ke TP5. Kita hubungkan untuk yang channel 1-nya ini ke TP2, kemudian untuk yang channel 2-nya ini ke TP5. Kita lihat di grafik yang tampil. Berikut merupakan grafik yang tampil dari TP2 dan TP5. Yang atas ini merupakan TP2, kemudian yang bawahnya yang hijau ini TP5. Silakan di screenshot atau diambil gambarnya, kemudian lampirkan pada belangko. Untuk grafik yang tampil sebelumnya juga silakan dilampirkan untuk yang TP1 dan TP4. Silakan dimundurkan kembali videonya kalau terlewat gambar grafiknya. Kemudian dalam melampirkan grafik silakan juga tampilkan detailnya seperti peak to peak, amplitude, frekuensi, time per diff, dan lain sebagainya. Nah, sinyal yang ditampilkan pada TP2 ini merupakan sinyal yang digunakan sebagai sinyal carrier yang dimodulasi oleh data untuk membentuk sinyal ASK. Sedangkan sinyal yang ditampilkan pada TP5 merupakan sinyal yang digunakan sebagai sinyal carrier yang dimodulasi oleh data INV untuk membentuk sinyal ASK INV. Sinyal carrier pada TP5 diperoleh dengan cara menggeser fasa sinyal carrier sebesar 180 derajat menggunakan block phase shifter 180 derajat. Oleh karena itu, sinyal carrier pada TP2 dan sinyal carrier pada TP5 berbeda fasa 180 derajat. Nah, agar terlihat bahwa sinyal carrier ini yang pada TP2 dan sinyal carrier pada TP5 itu berbeda fasa 180 derajat, silakan dibandingkan menggunakan format Lissajous dari kedua sinyal tersebut. Kemudian kita akan menggambarkan bentuk kurva Lissajous tersebut pada grafik yang akan ditampilkan. Jadi untuk yang TP2 ini merupakan sinyal yang digunakan sebagai sinyal carrier yang ini. Sementara untuk yang TP5 itu diperoleh dengan cara menggeser fasa sinyal carrier sebesar 180 derajat melalui passive filter. Jadi untuk yang TP5 ini dari sinyal carrier ini nih, dia masuk ke sini ke phase shifter 180 derajat. Kemudian sinyal yang ditampilkan pada TP5 ini dia digeser sudut fasanya sebesar 180 derajat. Kemudian untuk grafik kurva Lissajous-nya kita bisa lihat pada software Hantek dengan mengganti formatnya dari YT menjadi XY. Kita apply. Nah, ini adalah gambar atau grafik dari kurva Lissajous yang menunjukkan perbedaan antara sinyal carrier pada TP2 dan TP5, yaitu berbeda sebesar 180 derajat. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk sinyal keluaran blok modulator 1 pada TP3 dan juga bentuk sinyal keluaran blok modulator 2 pada TP6 dengan menghubungkan channel 1 ini ke TP3. Kemudian untuk yang channel 2-nya kita akan hubungkan pada TP6.
Berikut grafik yang ditampilkan dalam TP3 dan TP6. Yang atas ini, yang kuning dia TP3 dan yang bawahnya itu TP6. Silahkan diambil gambarnya, kemudian dilampirkan pada belangko percobaan. Yang atas adalah TP3, kemudian yang bawahnya ini adalah TP6. Nah, sinyal yang ditampilkan pada TP3 itu merupakan sinyal modulasi ASK yang diperoleh dari hasil pencampuran sinyal data dengan sinyal carrier pada TP2 menggunakan blok modulator 1 yang ini. Sedangkan untuk sinyal yang ditampilkan pada TP6 merupakan sinyal modulasi ASK yang diperoleh dari hasil pencampuran sinyal data inverse dengan sinyal carrier pada TP5 menggunakan blok modulator. Jadi untuk yang TP6 ini dia pencampuran dari hasil data inverse yang di TP4 ini, mulai dari data in kemudian di inverse masuk ke TP4, kemudian disatukan dengan TP5 ini, hasil dari pergeseran fasa melalui phase shifter 180 derajat dan masuk ke modulator. Hasilnya direpresentasikan dalam TP6. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk sinyal keluaran blok summing pada TP7 dengan menggunakan atau menghubungkan kabel probe channel 1 itu ke TP7 pada keluaran display osiloskop. Kita pindahkan untuk yang channel 1 ke TP7. Kita biarkan untuk yang TP6 ini yang channel 2. Selanjutnya kita lihat grafik yang ditampilkan. Ini adalah hasil atau sinyal hasil modulasi PSK dari masukan sinyal informasi atau data dan sinyal pembawa atau carrier. Nah, sinyal yang didapatkan setelah proses penjumlahan sinyal ASK pada TP3 dan ASK pada TP6 ini oleh blok adder ditampilkan dalam grafik ini. Sinyal PSK berupa sinyal carrier dengan amplitudo dan frekuensi yang konstan yang berubah fasa 0 derajat apabila data bernilai bit 1 dan berubah fasa 180 derajat apabila data bernilai bit 0. Dari grafik yang tampil, silakan diambil gambarnya, kemudian lampirkan pada belangko percobaan di TP7. Kemudian beri juga keterangan ya, berupa peak to peak, amplitudo, frekuensi, temper diff, dan lain sebagainya. Atau catat hal-hal yang penting yang menyangkut percobaan yang dilakukan dari TP7 ini. Begitupun dengan percobaan yang lain, silakan tambahkan keterangan lain pada belangko percobaan. Selanjutnya kita masuk ke percobaan demodulasi PSK. Percobaan pertama kita pindahkan sambungan terminal clock in pada word generator ke terminal clock generator out 20 kHz. Jadi untuk yang ini kita pindahkan ke 20 kHz. Selanjutnya kita sambungkan terminal PSK out bagian PSK modulator ke terminal PSK mode in pada bagian PSK demodulator dan sambungkan terminal carrier in pada bagian PSK modulator ke terminal carrier in bagian PSK modulator. Kita sambungkan dulu untuk yang PSK out ini ke PSK modulator in pada bagian demodulator. Selanjutnya kita sambungkan yang carrier in di modulator PSK ke carrier in di demodulator. Nah, hal ini bertujuan agar sinyal modulasi PSK keluaran PSK modulator itu dapat didemodulasikan oleh PSK modulator. Kemudian selanjutnya kita sambungkan
terminal clock generator out 20 kHz modul data source generator ke terminal clock in pada bagian PSK demodulator. Jadi untuk yang ini kita sambungkan ke clock in. Selanjutnya kita akan mengamati bentuk sinyal untuk setiap pengamatan pada TP8 dan TP10. Untuk TP8 kita pindahkan yang channel 1 ini ke titik percobaan 8 di sini. Kemudian untuk yang channel 2-nya itu ke TP10. Nah, berikut grafik yang ditampilkan. Jadi untuk yang kuning ini dia TP8, kemudian yang bawahnya ini yang TP10. Silakan diambil gambarnya, screenshot, kemudian dilampirkan pada belangko percobaan. Jangan lupa untuk menyertakan detail lain seperti amplitudo, frekuensi, dan catatan lain yang perlu disertakan. Nah, sinyal yang ditampilkan pada TP10 itu merupakan bakal sinyal data yang masih mengandung komponen frekuensi tinggi. Bakal sinyal data tersebut diperoleh dari hasil pencampuran sinyal PSK dengan sinyal carrier oleh blok modulator. Makanya di channel yang 10 ini, yang di bawah ini, dia masih ada riak-riaknya gitu, masih ada noise-nya, karena masih memiliki frekuensi yang tinggi. Selanjutnya kita akan mengamati sinyal masukan dan sinyal keluaran blok LPF pada TP10. Untuk sinyal masukan dan TP11 untuk sinyal keluaran dengan menghubungkan probe channel 1 itu ke TP10 dan channel 2-nya ke TP11. Kita pindahkan untuk yang channel 2-nya ini ke TP11 sebagai hasil sinyal yang telah difilter. Kemudian channel satunya yang sebelum difilter di TP10. Berikut grafik yang ditampilkan untuk TP10 dan TP11. Jadi untuk yang atas ini dia TP10, kemudian yang bawahnya yang hijau ini TP11. Yang bawah ini hasil filter, sementara yang sebelumnya adalah yang ini yang atas dia belum difilter. Nah, sinyal yang ditampilkan pada TP11 merupakan sinyal data yang masih berbentuk analog. Sinyal data yang masih berbentuk analog diperoleh dari hasil pemfilteran sinyal bakal data yang masih mengandung komponen frekuensi tinggi. Sinyal tersebut merupakan hasil keluaran blok modulator oleh blok LPF. Kemudian kita akan mengamati sinyal masukan dan sinyal keluaran blok bit regenerator pada TP11 untuk sinyal masukan dan TP12 untuk sinyal keluaran dengan menghubungkan channel 1 dari kabel probe ke TP11 dan juga channel 2-nya itu ke TP12. Kita pindahkan untuk yang channel 2-nya ini ke TP12 dan channel 1-nya ini ke TP11. Berikut grafik yang ditampilkan untuk percobaan TP11 dan TP12. Untuk yang kuning ini dia adalah TP11, sementara yang keduanya yang hijau ini adalah TP12. Nah, sinyal yang ditampilkan oleh TP12 ini merupakan sinyal hasil demodulasi dari sinyal modulasi PSK. Sinyal data diperoleh kembali dari hasil komparasi sinyal data yang masih berbentuk analog keluaran blok LPF dengan tegangan threshold oleh blok bit regenerator. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membandingkan bentuk sinyal yang ditampilkan pada TP1 data in dengan bentuk sinyal yang ditampilkan pada TP12 sebagai data keluaran. Jadi kita tempatkan channel 1 ini ke TP1, sementara yang channel 2 tetap di TP12. Kita lihat perbandingannya.
Nah, dari grafik yang tampil ini sama ya, untuk data in-nya di TP1 dengan data out-nya di TP12. Jadi kalau kita teliti lebih lanjut, ini sesuai dengan data bit yang dimasukkan. Kan sebelumnya kita masukkan itu nilainya 101, 101, 00. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga memiliki nilai yang sama ya untuk setiap digit masukannya. 101, 101, 00. Kemudian yang bawahnya bisa kita lihat lagi 101, 101, dan 00 gitu ya. Cuman di sini perbedaannya adalah time atau delay-nya gitu. Makanya dia kelihatan tidak sama, tapi sebenarnya secara digit, secara informasinya itu tetap sama. Oke, demikian praktikum dasar telekomunikasi unit 5 tentang PSK atau Phase Shift Keying. Apabila masih ada pertanyaan atau terdapat hal-hal yang masih atau kurang jelas, silakan ditanyakan pada asisten pada saat praktikum. Demikian praktikum saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.